Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dia Jayasari pada mata pelajaran kearsipan. Kali ini Ibu akan membahas tentang materi bab 8 ya. Langsung saja. Judulnya adalah evaluasi kegiatan pengelolaan arsip. Oke, konsep pengelolaan arsip. Keberhasilan arsip itu dapat dinilai dari sejauh mana arsip tersebut memberikan kontribusi dan tujuan suatu lembaga atau instansi ya. Nah, untuk penyelenggaraan pengelolaan arsip sendiri meliputi apa saja penilaiannya? Yang pertama adalah penyediaan arsip yang benar, yang kedua adalah pelayanan arsip yang cepat, yang ketiga adalah peruntukan pada pengguna yang tepat untuk siapa ya. Kemudian yang keempat, penyajian informasi yang tepat, dan yang kelima adalah penggunaan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, sebelum lebih lanjut tentang konsep pengelolaan arsip, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih fungsinya penggunaan pedoman kearsipan. Fungsinya adalah sebagai sistem pengelolaan arsip yang membuat tentang siapa, di mana, apa, kapan, dan bagaimana sistem pengelolaan tersebut dilaksanakan. Sedangkan pedoman kearsipan sendiri mempunyai pengertian adalah kesepakatan dari suatu komunitas untuk menyeragamkan atau menyamakan ya tata cara dalam melaksanakan pengelolaan arsip secara sistematis. Manfaat pedoman kearsipan. Yang pertama adalah tentunya menyeragamkan atau menyamakan dan konsistensi dalam pengelolaan arsip. Yang kedua adalah kejelasan tugas bagi unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga adalah mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang keempat adalah efisiensi waktu dan biaya. Yang kelima adalah melaporkan pertanggungjawaban dari setiap subbab sistem dalam pengelolaan arsip. Yang keenam adalah mempermudah menentukan pelatihan. Yang ketujuh adalah menyiapkan prosedur baru dalam pengelolaan arsip. Nah, jadi lebih tertata dan tersistem karena pedoman kearsipan itu adalah sebagai patokan dalam menjalankan suatu sistem atau kebijakan yang diterapkan dalam suatu instansi. Laporan evaluasi kegiatan pengelolaan arsip. Secara garis besar, laporan evaluasi program terdiri dari 4 pokok hal sebagai berikut. Ini hanya intinya saja ya. Yang pertama adalah permasalahannya dulu apa. Yang kedua adalah metodologi atau metode evaluasi yang digunakan. Yang ketiga adalah membahas dari hasil evaluasi sendiri. Dan yang keempat adalah kesimpulan dari hasil evaluasi. Susunan dari laporan evaluasi sendiri yang pertama adalah pendahuluan. Meliputi apa saja? Yaitu latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan evaluasi, manfaat evaluasi, dan batasan pengertian. Yang kedua adalah kajian pustaka ya. Yang diperlukan adalah yang pertama itu adalah mempertajam permasalahan evaluasi. Yang dievaluasi apa digali lebih dalam. Kemudian mempertajam permasalahan evaluasi landasan, pengembangan strategi, rencana, dan modal evaluasi atau model yang digunakan sebagai hasil evaluasi. Kemudian, dasar instrumentasi atau dasar alat dan penafsiran makna dari data yang akan diperoleh. Dan yang terakhir adalah sebagai dasar analisis dan perumusan alternatif dari kebijakan. Ya, alternatif kebijakan itu adalah kebijakan yang lainnya selain dari kebijakan yang utama. Kemudian,
Susunan laporan evaluasi yang ketiga adalah metodologi evaluasi. Adapun komponen dari metodologi evaluasi adalah yang pertama berupa cakupan wilayah dari evaluasi sendiri. Cakupan itu lebih condong pada condong pada pokok masalahnya apa yang mau dibahas. Kemudian adalah rancangan dari evaluasi. Selanjutnya, setelah mengetahui masalahnya, cakupannya, kemudian pengumpulan data, kemudian adalah triangulasi atau cara memandang masalah dengan mengevaluasi dari berbagai sudut pandang. Jadi dia dievaluasi dari berbagai arah atau dari berbagai sudut pandang dengan kacamata orang yang berbeda-beda. Jadi tidak hanya satu orang saja yang mengevaluasi. Kemudian selanjutnya adalah melakukan analisis data. Nah, analisis data ini berupa menghasilkan kesimpulan ya dan alternatif kebijakan lain yang mungkin akan memberikan solusi. Kemudian yang keempat adalah hasil dari evaluasi dengan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah pendeskripsian data, ya, dari hasil evaluasi tadi dideskripsikan hasilnya dengan data sebagai fakta. Kemudian selanjutnya adalah analisis data dan pembahasan. Jadi dianalisa setelah data dideskripsikan tadi ya, setelah data dideskripsikan atau diceritakan atau ditayangkan, kemudian dianalisis, diteliti pembahasannya. Kemudian selanjutnya adalah analisis rekomendasi. Nah, ketika sudah dianalisis, memberikan rekomendasi atau alternatif kebijakan yang lain. Kemudian setelah itu adalah kesimpulan. Memberikan kesimpulan inti dari hasil evaluasi dan rekomendasi itu lebih ke saran atau opini, mungkin ada alternatif yang lain dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka, sumber-sumbernya dari mana saja dicantumkan di dalam hasil laporan evaluasi tersebut. Nah, untuk laporan hasil evaluasi ini hampir sama mirip ya dengan pembuatan proposal. Untuk lebih jelasnya, boleh kalian lihat di LKS, contohnya juga ada untuk LKS bab 8 ya, tentang evaluasi kegiatan pengelolaan arsip. Oke, sekian dulu pembahasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menambah wacana keilmuan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.